Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Resort dan Leisure dari kelas 4A yang akan berkunjung ke destinasi yang berada di Ledeng. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Muhammad Rijal Pojiah. Saya Hilwa. Saya Diva. Saya Kairunisa Diaulha. Saya Ayu. Oke, kita ikuti keseruan perjalanan kami. Let's go. Untuk bisa sampai ke Seke Babakan Ledeng dari arah Universitas Pendidikan Indonesia bisa melalui gate 2. Nah, dari gate 2 ini kalian tinggal belok ke arah kiri untuk menemukan Terminal Ledeng. Nah, di samping Terminal Ledeng terdapat sebuah gang yang bernama Gang Sersan Surip. Di gang tersebut, kalian tinggal lurus mengikuti jalan dan tanpa waktu yang lama kalian akan segera tiba di Seke Babakan Ledeng. Halo. Tebak nih, kita udah sampai di mana ya? Ada yang bisa jawab? Kita lagi di mana? Kita lagi di Jerajeng Seke Babakan Ledeng. Ini tempatnya bener-bener hidden gem ya guys, dan cukup dekat bagi kalian khususnya mahasiswa UPI, bisa sambil jogging. UPI mana Kak? UPI mana? UPI Bumsil. Nah, inilah dia Seke Babakan Ledeng. Apa sih Seke Babakan Ledeng itu? Tempat ini merupakan kawasan mata air yang berlokasi di Jalan Sersan Surip, Kampung Babakan, Kelurahan Ledeng, Kota Bandung. Patokannya Terminal Ledeng itu sendiri. Tempat ini memiliki luas area sekitar 944,26 meter persegi. Kawasan ini menjadi contoh nyata pelestarian sumber daya alam dan konservasi air yang menyatu dengan ruang terbuka hijau untuk masyarakat. Seke Babakan Ledeng termasuk dalam wisata minat khusus karena wisata tersebut memiliki tujuan. Ada konservasi mata air serta menciptakan kawasan hijau berkelanjutan. Maka hanya sebagian orang yang tertarik dengan konservasi dan keberlanjutannya yang akan mengunjungi tempat tersebut. Selanjutnya kita akan bahas identifikasi kelayakan. Di identifikasi kelayakan ini terdapat dua aspek. Yang pertama ada akomodasi. Ketersediaan dan kualitas akomodasi di sekitar menjadi faktor penentu. Kita perlu mempertimbangkan jenis-jenis akomodasi yang tersedia. Akomodasi yang memadai dan bervariasi akan menarik lebih banyak orang dan mendukung kegiatan di lokasi tersebut. Ada beberapa akomodasi yang dilewati saat menuju Seke Babakan Ledeng, yaitu ada Hotel Ponti, Cinnamon Hotel, dan Villa Omo. Ketiganya memiliki kelayakan cukup baik dengan fasilitas yang memadai seperti kamar ber-AC, wifi, dan area parkir. Aspek yang kedua yaitu ada aksesibilitas. Aksesibilitas merujuk pada seberapa mudah suatu lokasi dapat dijangkau. Kita perlu menilai apakah lokasi tersebut mudah diakses melalui berbagai moda transportasi. Lokasi yang mudah diakses akan meminimalkan hambatan bagi mereka yang ingin datang dan pergi, sehingga secara keseluruhan meningkatkan kelayakan proyek atau tempat tersebut. Untuk akses transportasi menuju Seke Babakan Ledeng itu hanya sampai Gang Sersan Surip. Sementara menuju lokasi Seke Babakan Ledeng hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan juga berjalan kaki. Untuk medan yang dilalui itu sempit, cukup curam, dan bergelombang.
Baik, yang selanjutnya adalah uniqueness atau keunikan di Seke Babakan Ledeng. Yang pertama ada kolam mata air purba yang menjadi konservasi mata air, kemudian juga terdapat balkon dan juga tangga yang bermaterialkan bambu, lalu terdapat greenhouse dengan berbagai tanaman hidroponik di dalamnya. Dan yang terakhir juga terdapat ikon sejarah yaitu Gedong Cai Cibadak yang tidak jauh dari Seke Babakan Ledeng. Selanjutnya, amenitas yang tersedia yaitu pertama toilet umum yang dengan arsitektur organik yaitu bermaterialkan bambu dan di mana atasnya itu terbuka. Namun sayang kurang terawat. Selain itu juga di Seke ini belum terdapat tempat sampah sehingga terdapat beberapa sampah yang berada di jalanan. Kemudian Seke Babakan ini terbuat untuk khusus edukasi konservasi dan keberlanjutan air gitu, dimana untuk orang-orang tertentu atau dengan minat tertentu. Tetapi juga termasuk autentik karena dulunya sebelum dikembangkan lebih lanjut oleh komunitas dan pemerintah daerah merupakan sebagai air alami gitu bagi masyarakat. Baik, selanjutnya adalah peta jalur Seke Babakan Ledeng. Seperti yang terlihat, pertama terdapat jalur-jalur, di mana kami mendapatkan hal tersebut dengan menggunakan tracking aplikasi Avenza. Kemudian setelah itu, plotting juga dilakukan menggunakan GPS cam dan mendapatkan beberapa hasil seperti atraksi wisata yang dilewati. Selanjutnya adalah identifikasi risiko menggunakan Tourist Sense of Safety Canvas. Yang pertama, dari Before Travel ada dua aspek, yaitu Public Sector Information dan juga News and Social Media, yang mana keduanya beresiko mengenai informasi dan juga promosi di Seke Babakan Ledeng. Yang selanjutnya adalah Personal On-Site Experience. Ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek human. Yang selanjutnya adalah aspek Facility and Equipment, yang mana ini terkait fasilitas yang ada di Seke Babakan Ledeng. Yang selanjutnya adalah aspek environment, yang mana memang karena masih alami sehingga jalan memungkinkan untuk licin dan menjadi habitat nyamuk. Yang selanjutnya adalah aspek manajemen. Yang selanjutnya adalah dari post-trip evaluation. Ada aspek expectation gap sebagai resiko. Yang selanjutnya adalah aspek rating, mengenai apakah pengunjung merasa aman dan nyaman selama kunjungan. Resiko keselamatan dan kesehatan kerja bisa saja terjadi di tempat wisata. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut jenis resiko. Jenis resiko yang pertama yaitu kecelakaan fisik. Dilatar belakangi oleh faktor fisik yaitu permukaan yang tidak rata dan licin, faktor biologi yaitu serangan hewan liar, tersandung tanaman atau akar, dan tanaman berduri. Faktor psikologis atau sosial yaitu kelalaian atau perilaku berisiko wisatawan, faktor biomekanik. Aktivitas fisik di area miring atau licin meningkatkan resiko keseleo. Jenis resiko yang kedua, resiko kesehatan. Faktor psikologis atau sosial yaitu merokok. Seseorang yang merokok bisa saja memberikan dampak pada non-perokok aktif. Jenis resiko yang ketiga yaitu kecelakaan bencana alam. Dilatar belakangi oleh faktor fisik, faktor biologi yaitu hewan liar, faktor psikologis atau sosial, faktor biomekanik yaitu cedera saat melarikan diri dari bencana. Terakhir yaitu resiko keamanan. Dilatar belakangi oleh faktor fisik, faktor psikologis atau sosial. Selanjutnya, identifikasi keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan identifikasi dan pengendalian bahaya. Selanjutnya, dari segi pembinaan dan pengawasan. Terakhir ada sistem manajemen. Untuk saat ini belum adanya prosedur darurat dan juga alat pelindung diri yang dapat digunakan oleh wisatawan di Seke Babakan Ledeng. Namun, terdapat prosedur darurat dan juga alat pelindung diri yang ideal bagi wisatawan yang dapat diterapkan di Seke Babakan Ledeng, yaitu yang pertama menyediakan P3K bagi pengunjung yang tergelincir ataupun memerlukan bantuan medis lainnya. Lalu yang kedua adalah menentukan titik evakuasi yang aman dari bencana, baik itu bencana alam maupun buatan, dan terhindar dari reruntuhan apapun. Lalu yang terakhir untuk alat pelindung dirinya, yang pertama ada sepatu anti-slip untuk mencegah terjadinya tergelincir, lalu jaket anti UV untuk menghindari sinar matahari yang berlebih, lalu yang ketiga ada lotion proteksi gigitan nyamuk dan juga celana nyaman yang panjang ataupun training untuk menghindari dari adanya gigitan dari nyamuk. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.